perjalanan kami di Athena berlanjut. Setelah menelusuri kejayaan Yunani kuno, ini kami memasuki babak berikutnya, ketika kota ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Pada 146 sebelum Masehi, Yunani jatuh ke tangan Romawi. Namun berbeda dengan banyak wilayah yang mereka taklukkan, Romawi tidak menghancurkan Athena. Justru kota ini dipertahankan sebagai pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Banyak bangsawan Romawi datang ke Athena untuk belajar, sementara para kaisar membangun berbagai fasilitas baru tanpa menghilangkan warisan Yunani yang telah lebih dulu berdiri. Di atas bukit Akropolis, Parthenon tetap menjadi pusat perhatian. Romawi mempertahankan kompleks suci ini sebagai simbol kebesaran Athena. Bagi mereka, menguasai Athena bukan hanya berarti menguasai sebuah kota, tetapi juga mewarisi peradaban yang telah melahirkan pemikiran besar dunia. Pada abad kedua Masehi, bangsawan Romawi Herodes Atticus bahkan membangun Odeon of Herodes Atticus di lereng selatan Akropolis, sebuah teater megah untuk pertunjukan musik dan seni yang mampu menampung sekitar 5.000 penonton. Menariknya, hampir 2.000 tahun kemudian, Odeon ini masih digunakan sebagai panggung konser dan pertunjukan internasional hingga sekarang. Tak jauh dari sana, berdiri Roman Agora, kawasan pasar baru yang dibangun sekitar abad pertama sebelum Masehi atas dukungan Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Jika Ancient Agora menjadi pusat kehidupan pada era Yunani kuno, Roman Agora menjadi wajah Athena pada masa Romawi, lebih teratur, lebih luas, dan dirancang untuk mendukung perdagangan kekaisaran. Gerbang utamanya, Gate of Athena Archegetis, dibangun dari marmer Pentelik dan didedikasikan kepada Dewi Athena. Gerbang ini menjadi simbol bagaimana Romawi membawa sistem pemerintahan dan ekonominya ke Athena, namun tetap menghormati identitas kota tersebut. Di tengah kawasan ini berdiri Horologion of Andronikos Kyrhestes atau Tower of the Winds, salah satu bangunan ilmiah paling maju pada zamannya. Menara segi 8 ini berfungsi sebagai jam matahari, jam air, sekaligus penunjuk arah angin. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai salah satu stasiun meteorologi pertama di dunia. Tak jauh dari sana terdapat bekas Agora Mint, tempat pencetakan koin pada masa Romawi. Dari sinilah mata uang diproduksi untuk mendukung aktivitas perdagangan yang menghubungkan Athena dengan berbagai wilayah di dalam kekaisaran. Begitu pula dengan Panathinaik Stadium. Stadion yang telah ada sejak era Yunani kuno ini kemudian dipugar secara besar-besaran pada abad kedua Masehi oleh Herodes Atticus menggunakan marmer putih hingga menjadi stadion megah yang masih berdiri sampai sekarang. Berabad-abad kemudian, tempat inilah yang dipilih sebagai lokasi Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Athena pada masa Romawi menunjukkan sesuatu yang menarik. Tidak semua penakluk menghapus peradaban yang mereka kuasai. Romawi justru mengadopsi ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur Yunani, lalu menyebarkannya ke seluruh wilayah kekaisaran. Karena itulah, warisan Yunani tidak berhenti di Athena, tetapi menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban Barat selama berabad-abad. Perjalanan sejarah ini mengingatkan kita bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh ilmu yang diwariskannya kepada generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, semua ilmu itu hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Sementara manusia hanyalah penerus yang diberi amanah untuk belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan sejarah.